Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah tetap baik-baik saja ya. Tetap sehat-sehat, jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Anak-anak, kita melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu masih tentang gelombang bunyi ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang taraf intensitas dan intensitas bunyi. Kalian juga sudah mencoba mengerjakan efek Doppler. Nah, kali ini Ibu akan memberikan satu contoh soal tentang efek Doppler supaya kalian dapat lebih memahami tentang materi ini ya. Contoh soal. Di sini sebuah mobil ambulan berkecepatan 40 meter per second melintas memancarkan frekuensi bunyi sebesar 11.400 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, tentukan besarnya frekuensi yang didengar oleh supir taksi yang melanjutkan taksi dengan kecepatan 30 meter per second pada kasus. Nah, di sini ada 4 keadaan yang harus kita hitung. Jadi begini anak-anak, ada 2 kendaraan. Yang pertama adalah ambulan ya, kecepatannya 40, lalu ambulan ini memancarkan sirine dengan frekuensi sebesar 11.400 Hz. Nah, kendaraan yang kedua yaitu adalah taksi ya, di mana si supir taksi ini di sini sebagai pendengar ya. Dia melakukan taksinya dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, kasus yang pertama adalah bagaimana sih besarnya atau berapa besarnya frekuensi yang didengar oleh si supir jika mobil ambulan dan taksi itu saling mendekat. Nah, di sini sudah Ibu tulis apa yang diketahui ya. Nah, jika saling mendekat, maka rumusnya ya seperti yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. F pendengar atau frekuensi yang didengar adalah kan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali dengan frekuensi sumber. Nah, di mana V di sini adalah kecepatan bunyi di udara yaitu 340. Nah, VP-nya kan kecepatan si pendengar yaitu 30 kecepatan taksi. Nah, kalau dia mendekati sumber kan dia saling mendekat, berarti taksi mendekati ambulan mendekati taksi. Nah, kalau dia mendekati sumber berarti dia plus tandanya di sini. Nah, untuk sumber sendiri, sumber mendekati pendengar, ambulan mendekati taksi. Di sini kita tulis min. Nanti anak-anak kadang suka ketukar kok sumber mendekati pendengar kok ditulisnya min. Iya, karena kan posisinya VS itu adanya di penyebut di bawah ya. Nah, semakin kecil penyebut itu hasilnya akan semakin besar dalam pecahan. Semakin besar penyebut itu hasil pecahan akan semakin kecil. Nah, seperti ini kita tulis di sini min sumbernya. Nah, tapi nanti kita lihat hasilnya akan besar. Kenapa? Karena pembaginya kecil gitu ya anak-anak. 340 ditambah 30 berapa? 370. Nah, penyebutnya 340 dikurangi kecepatan si ambulan 40 yaitu 300. Kebanyakan namanya ya, dikali dengan 11400 frekuensinya. Nah, ada yang bisa bantu hitung 11400 dibagi 300 berapa? Dibagi 300 3 ya, 3 9. Oke, kita dapat 38 ya. 38 dikali dengan 370. Oke. Ayo kalian, siapa tahu ada yang mau bantu berhitung. 14060 Hz ya. Nah, untuk kasus kedua gimana nih? Mobil ambulan dan taksi saling menjauh. Nah,
si pendengar menjauhi sumber. Nah, sudah pasti negatif ya, di atas negatif. Sumber menjauhi pendengar. Nah, sumber menjauhi, kalau sumber yang menjauhi dia tandanya positif. Kalau sumber menjauhi pendengar positif. Nah, kita berarti hitungnya 340 dikurangi 30 karena si taksi menjauhi, 340 ditambah 40 karena si ambulan juga menjauhi. Di sini berarti 310. Ini maaf anak-anak loadingnya agak lama ya di PowerPoint ya. 380 dikali dengan 1400 ya, sama dengan 310 dikali dengan 11400 dibagi 380, 330 ya, 30. Ini sama dengannya ada 2 kali. Ratus 310 dikali 30 berapa anak-anak? 993 ya, 9300 Hz. Oke. Nah, untuk kasus ketiga, mobil taksi mengejar ambulan. Nah, mobil taksi mengejar ambulan. Kalau redaksi seperti ini berarti ambulan di depan, mobil taksi di belakang. Nah, taksi mengejar ambulan, taksi mendekati sumber, berarti taksi positif ya, VP positif. Nah, sumber, sementara sumber karena arahnya itu ya di depan ya, dia melaju ya sana, dia menjauhi pendengar, berarti dia kita kasih tanda positif, menjauhi positif ya, menjauhi pendengar. Berarti di sini 340 ditambah dengan 30 yaitu 370 dibagi dengan 340 ditambah 40, 380 dikali dengan 11400 sama dengan 11400 dibagi 380 tadi 300 ya, berarti 370 dikali dengan 300 berapa anak-anak? Siapa yang menghitung? 9 itu 7 dikali 3 21, 9 tambah 21 111 0 satuannya ingat dalam satuan Hertz ya. Oke, lanjut untuk kasus keempat, mobil taksi berhenti di tepi jalan. Nah, mobil taksi berhenti, kalau berhenti kecepatannya berapa? Ya betul, kecepatannya 0 ya, sehingga ibu tulis di sini 340, tidak ditambah atau dikurangi dengan kecepatan si pendengar karena pendengarnya diam. Oke, nah bagaimana dengan sumber? Mobil taksi berhenti di tepi jalan, nggak ada keterangan untuk sumber. Oke, kalau begini tidak ada keterangan untuk sumber, kita anggap sumber itu mendekati si pendengar ya, karena ditanya ini frekuensi pendengar. Sumber mendekati pendengar, ibu tulis min ya. Sini berarti ya harusnya sih ada keterangan nih ya, menjauhi atau mendekati, tapi kita anggap ini mendekati ya, kalau nggak ada keterangan lain. 340 sumber mendekati pendengar, 340 dikurangi 40 300 dikali dengan frekuensi sumbernya 11400 dibagi 300 sama dengan 38 ya,
Berarti 340 dikali dengan 38. Ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal tentang efek Doppler pada 4 kasus, kita harus memperhatikan arah si sumber dan juga arah si pendengar. Apakah sumber menjauhi atau sumber mendekati, apakah pendengar menjauhi atau pendengar mendekati, untuk memastikan bahwa tanda yang kita input di dalam rumus ini tepat dan sesuai gitu anak-anak ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ketika saling mendekat frekuensi yang didengar itu lebih besar ya. Ketika saling menjauh frekuensi yang didengar itu lebih kecil, sangat kecil. Ketika si pendengar mendekat sumbernya menjauh, nah kita lihat berarti lebih kecil daripada yang saling mendekat. Ketika pendengarnya diam sumbernya mendekat, nah ini juga lebih kecil daripada saling mendekat gitu anak-anak ya. Itu aja dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalian berlatih pada menu US di Portadik, ada satu soal esai di sana dengan 4 kasus ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ibu tunggu deadline-nya sampai nanti malam jam 10 malam ya. Apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di grup WhatsApp. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.